Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat untuk belajar ya. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD Atami kelas 6 ya, jilid 6B, tema 4 globalisasi, tepatnya di latihan soal subtema 3. Langsung saja kita ke halaman 83 ya. Di sini dimulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ada sebuah teks yang harus kita baca untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Oke, saya bacakan ya adik-adik sekalian. Bekraf Habibie Festival adalah sebuah festival teknologi dan inovasi yang menghadirkan berbagai perkembangan terbaru di bidang teknologi dan inovasi di Indonesia. Festival ini hadir untuk mendorong kecintaan generasi muda terhadap teknologi dan inovasi, sehingga diharapkan akan mendorong lahirnya karya-karya gemilang dari anak-anak Indonesia. Bekraf Habibie Festival juga adalah salah satu cara bagi kami untuk mewujudkan gerakan berkarya Indonesia, sebuah gerakan untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Dari hanya bisa membeli dan memakai produk buatan bangsa lain, menjadi mandiri dengan membuat dan memakai karya-karya anak bangsa sendiri. Diambil dari www.berkaryaindonesia.com. Nah, langsung aja kita ke soal pertama, adik-adik sekalian ya. Pernyataan umum dan deret penjelas berdasarkan teks tersebut berturut-turut terdapat pada kalimat pernyataan umumnya itu di kalimat pertama. Kemudian untuk deret penjelasnya di kalimat kedua, 3, dan 4 ya. Jawaban nomor 1 adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Isi dari kalimat ketiga dari teks tersebut adalah, isi dari kalimat ketiga tersebut yaitu di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi, tujuan dari gerakan berkarya Indonesia adalah untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Soal nomor 3. Temukan kosakata tidak baku dalam teks tersebut. Perbaikilah hingga menjadi kosakata baku. Untuk yang nomor 3. Teknologi. Ya, teknologi itu yang benar adalah teknologi ya. Kita pakai K ya, bukan pakai H. Kemudian penulisan di bidang ya, di bidang yang dipisah harusnya digabung ya, penulisannya di bidang. Kemudian fikir. Fikir itu harusnya adalah pakai P, yaitu pikir. Lanjut ke soal nomor 4, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut ya. Teks tersebut kesimpulannya adalah Bekraf Habibie Festival adalah festival yang menghadirkan berbagai perkembangan terbaru di bidang teknologi dan inovasi dengan tujuan agar pola pikir masyarakat Indonesia berubah dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan IPA KD 3.6 ya. Di sini ada tabel sumber energi. Nah, pertanyaannya, yang termasuk sumber energi alternatif adalah nomor jawabannya yang B, yaitu 2, 3, dan 4 ya. Sinar matahari, arus sungai, dan juga ombak laut. Nomor 2, perubahan energi yang terjadi pada panel surya adalah dari energi panas menjadi energi listrik. Nah, jawabannya yang C. Nomor 3, ini ada gambar panel surya adik-adik sekalian ya. Nah, ini gambar panel surya. Nah, pertanyaan yang A, sumber energi alternatif yang dimanfaatkan berasal dari panas matahari. Kemudian pertanyaan yang B, energi yang dihasilkan oleh peralatan dalam gambar berupa energi listrik. Pertanyaan yang C, energi yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu dan peralatan listrik lainnya. Kita ke soal nomor 4, apakah energi matahari termasuk sumber energi alternatif? Jelaskan alasanmu. Oke ya. Jawabannya adalah ya, karena energi matahari tersedia dalam jumlah banyak dan ramah lingkungan. Nomor 5, bagaimana prinsip kerja dari oven tenaga surya? Mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik sehingga energi panas terpusat pada satu titik. Kemudian kita ke muatan IPS KD 3.3. Kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan adalah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Lanjut ke soal nomor 2. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, AFTA atau ASEAN Free Trade Area.
Lanjut kita ke soal nomor 3. Bentuk kerjasama ASEAN berupa pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk, tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan negara-negara ASEAN serta memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Kita ke nomor 4. Bentuk kerjasama ASEAN berupa penyediaan cadangan pangan antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ASEAN serta meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN. Nomor 5, apa manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan adanya kerjasama ASEAN? Manfaatnya yaitu yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, semakin luas pasar internasional. Dan yang ketiga, semakin dikenal budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN. Kemudian kita ke muatan PPKN KD 3.3. Nomor 1, sumber daya alam Indonesia juga memiliki kualitas baik seperti beberapa jenis ikan di wilayah perairan Sulawesi yang menjadi komoditas ekspor. Tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas ikan dan lingkungan habitat ikan tersebut adalah, yaitu dengan cara menjaga kelestarian lingkungan dan habitatnya dengan tidak mencemari habitatnya. Habitat itu adalah tempat hidup atau tempat tinggal makhluk hidup ya adik-adik sekalian ya. Lanjut ke soal nomor 2. Manfaat jika kita senang menggunakan barang buatan dalam negeri adalah, manfaatnya apa? Ini sudah saya tuliskan. Yang pertama, akan tercipta lapangan pekerjaan di dalam negeri ya, karena dengan kita menggunakan barang dalam negeri ya tentunya akan semakin banyak yang perlu diproduksi. Kemudian yang kedua, ini meningkatnya produksi dalam negeri. Dan yang ketiga, mempererat persatuan bangsa. Kita ke soal berikutnya nomor 3. Ini ada gambar ya. Kita lihat ada 2 orang anak yang sedang memegang alat musik tradisional, yaitu angklung ya. Sikap bangga yang ditunjukkan oleh siswa pada gambar adalah bangga melestarikan dan mencintai kesenian daerah berupa alat musik angklung. Nomor 4. Siswa kelas 6 diberikan tugas kelompok untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Kelompok Komang sepakat untuk menari tari pendek dari Bali. Kelompok Made lebih memilih tari kreasi dari negara barat. Tujuan dari pertunjukan adalah menumbuhkan sikap cinta budaya Indonesia. Bagaimana pendapatmu agar tujuan bukan pertumbuhan ya ini ya, pertunjukan dapat tercapai? Menurut saya karena ini tujuannya adalah menumbuhkan cinta budaya Indonesia. Seharusnya di sini udah saya tuliskan ya. Jadi mengajak kelompok Made untuk memilih tari kreasi yang berasal dari daerah di Indonesia sesuai tujuan pertunjukan ya, karena pertunjukan adalah mencintai budaya Indonesia ya. Jadi tidak harus menggunakan tari kreasi dari barat ya, karena di Indonesia sendiri juga banyak sekali ya tari-tarian. Mulai dari Aceh itu ada tari saman ya, kemudian sampai ke timur Indonesia ada tari tortor, ada banyak sekali. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke soal nomor 5. Bagaimana upayamu mengajak lingkungan sekitar untuk bangga menggunakan barang buatan dalam negeri? Ini dengan membeli serta menggunakan produk dalam negeri dan mempromosikannya di lingkungan sekitar. Ini adik-adik sekalian untuk PPKN nomor 1 sampai 5 ya. Nomor 3-nya tadi saya tuliskan di buku. Kalau terlalu cepat bisa di-pause untuk disalin. Kemudian kita ke muatan pelajaran terakhir, ada muatan pelajaran SBDP. Ya, nomor 1. Berikut syarat brosur yang baik adalah, ya jawabannya yang B, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Lanjut kita ke soal nomor 2. Brosur dibuat dengan harapan agar masyarakat dapat, jawabannya adalah tertarik dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya kita ke nomor 3. Perhatikan brosur berikut dengan sama ya. Ini ada sebuah brosur lomba menggambar dan mewarnai luar angkasa ya oleh Erlangga ya. Erlangga Back to School 2017. Di sini ada hadiah-hadiah menarik ya. Bagian yang ditunjuk oleh anak panah berisi informasi yaitu ini anak panahnya ini ada sekalian ya. Berarti informasi tentang waktu pelaksanaan ya. Jadi jawabannya adalah waktu pelaksanaan lomba yaitu Sabtu 5 Agustus 2017 pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Atau boleh juga adik-adik tuliskan cukup informasi mengenai waktu pelaksanaan lomba. Sampai sini juga tidak apa-apa ya. Kalau mau lebih lengkap bisa ditulis semua.
Kita ke soal nomor 4, tuliskan syarat-syarat brosur yang baik ya, yaitu judul mudah dibaca dan berukuran besar, tulisan jelas dan mudah terbaca, bahasa mudah dipahami, gambar sesuai topik dan warna menarik. Kita ke soal terakhir ya, nomor 5 di halaman 86. Perhatikan brosur berikut, setelah itu kerjakan soalnya ya. Ini ada brosur, silakan ada bisa diamati terlebih dahulu. Kemudian kita ke pertanyaan yang A, apa judul brosur tersebut? Nah, judulnya adalah Paket Literasi Anak Sehat. Ini bisa kita lihat ya. Kemudian yang B, apa nama perusahaan pada brosur tersebut? Nah, perusahaannya adalah Erlangga ya. Yang C, apa isi brosur tersebut? Nah, isinya tentang penawaran produk buku paket literasi anak sehat. Kemudian yang D, bagaimana cara pembaca agar mendapat informasi lebih lanjut mengenai produk dalam brosur ya? Dengan cara mengunjungi erlanggaforkids.com ya, itu bisa dikunjungi di webnya, atau bisa juga di sini sudah ada barcode-nya, bisa di-scan ya adik-adik sekalian dengan cara mengunjungi situsnya, dan juga bisa kita scan barcode yang ada di sini. Kemudian yang E, apa kelebihan dan kekurangan dari brosur tersebut? Nah, kelebihannya gambarnya menarik kalau kita lihat di sini. Kemudian kekurangannya judulnya kurang menarik ya, mungkin bisa ditambahkan atau dikasih masukan yang membuat pembaca atau yang melihat itu lebih tertarik lagi. Itu untuk latihan soal subtema di tema 4 ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.